Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dila Emalia Safitri. Saya dari Universitas Muria Kudus, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar, sumber, dan media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam konsep dasar, apa sih yang kalian ketahui tentang pembelajaran? Nah, pembelajaran sendiri itu merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dalam pembelajaran ada 3 hal yang terpenting dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga itu ada sumber belajar. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada ketika dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Nah, sumber belajar ini mempunyai beberapa jenis. Yang pertama itu ada pesan. Nah, pesan ini dapat berupa pesan formal dan non-formal. Pesan formal merupakan pesan yang disampaikan oleh lembaga resmi atau guru ketika dalam pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti RPP, kurikulum, silabus, dan bahan pelajaran. Nah, sedangkan pesan non-formal yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat seperti dongeng, cerita rakyat, dan hikayat. Selanjutnya yang kedua itu ada orang. Nah, orang ini seperti guru, konselor, dan instruktur. Yang ketiga itu ada bahan. Nah, bahan ini seperti buku paket, film, alat peraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran itu tersendiri merupakan suatu alat yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran. Alat yang digunakan dapat berbentuk apa saja. Ada yang berbentuk padat atau konkret atau pun yang berbentuk maya seperti Zoom meeting dan sebagainya. Media juga bisa disebut sebagai perantara. Contoh media pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya yaitu seperti PPT, video YouTube, animasi protagon, dan alat peraga. Perbedaan antara sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar adalah seluruh sumber atau bahan yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau pelajaran dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, sedangkan media pembelajaran itu merupakan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini dapat berupa fisik maupun non-fisik. Nah, yang berupa fisik itu seperti alat peraga, buku paket, PKS, dan lainnya. Sedangkan non-fisik itu seperti video dan yang lain sebagainya. Sumber dan media pembelajaran ini mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama itu mengajar. Dengan menggunakan media pembelajaran akan menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa dan siswa dapat mempunyai semangat untuk belajar. Selanjutnya yaitu makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai atau mendalami materi yang telah disampaikan. Kesan dan pesan. Kesan saya setelah penyampaian materi dari dosen kemarin, saya termotivasi untuk menerapkan hal-hal yang telah disampaikan oleh dosen mengenai sumber dan media pembelajaran. Dengan menerapkan media pembelajaran pada saat mengajar, peserta didik dapat lebih menguasai pembelajaran tersebut. Pesan yang dapat diambil dengan adanya mata kuliah sumber dan media pembelajaran ini, saya berharap dapat menerapkannya dengan baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pesan yang dapat saya ambil dengan adanya materi sumber dan media pembelajaran ini, saya berharap dapat menerapkannya dengan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Sekian penjelasan mengenai konsep dasar sumber dan media pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.